dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan harus dihadapi secara serius, dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan aspek lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, penyebab individual atau patologis. Kedua, penyebab keluarga. Ketiga, penyebab subbudaya. 4. Penyebab agensi. 5. Penyebab struktural. Solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia yaitu yang pertama, melalui pendekatan ilmiah. Beberapa cara yang bisa diambil melalui pendekatan ilmiah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia antara lain: 1. Pemanfaatan data dan teknologi untuk pemetaan kemiskinan. Kedua, pengembangan program pendidikan berbasis riset. 3. Penelitian ekonomi untuk kebijakan inklusif. Keempat, peningkatan kesehatan masyarakat berbasis bukti. Kelima, pengembangan inovasi pertanian. Keenam, evaluasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, melalui pendekatan kritis. Berikut adalah beberapa cara mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kritis. Yang pertama, kritik terhadap ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan. Kedua, kritik terhadap sistem politik yang menggelengkan ketimpangan. Ketiga, kritik terhadap pendidikan yang tidak merata. Keempat, kritik terhadap model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi. Kelima, kritik terhadap sistem pasar dan kerja. Keenam, pemberdayaan dan pembangunan kapasitas manusia. Penerapan strategi pendekatan ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah umum penerapan strategi pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Keempat, menganalisis data. Kelima, menyimpulkan. Keenam, mengkomunikasikan hasil. Ketujuh, refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, penerapan strategi pendekatan kritis. Yang pertama, identifikasi masalah atau isu. Kedua, kumpulkan data dan informasi. Ketiga, analisis dan evaluasi. Keempat, terapan teori atau kerangka konseptual. Yang kelima, formulasikan kesimpulan. Keenam, tindak lanjut atau rekomendasi. Ketujuh, refleksi dan umpan balik. Strategi ini membantu dalam memahami dan mengatasi masalah dengan cara yang lebih sistematis dan mendalam. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada